Assalamualaikum Besti, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Adik dan Kakak Vlog. Sekarang aku lagi naik bandros nih Besti. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nonton terus video aku ya. Iya, bapaknya kerja, ibunya jalan-jalan. Ya, mungkin bagi bapak ibu yang belum tahu arti dari bandrosnya sendiri ya. Nah itu Bu ya, Bandung Tour on Bus ya. Tour di Bandung dengan menggunakan bis ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bis wisata yang sebetulnya ini menjadi apa ya? Video kali ini aku nggak bakalan terlalu banyak menjelaskan karena sudah ada pemandu di depan. Ibu kota Bu ya. Oke, sekali lagi sampurasun. Terima kasih dulu untuk tetap semangat ya. Karena tentu saja saat ini masih dalam suasana pandemi yang belum benar-benar berakhir. Mohon tetap untuk jaga kesehatan ya, tetap semangat Bu ya. Jangan lupa untuk terapkan prokesnya juga tuh ya. Jangan lengah, jangan abai, tetap waspada ya. Baiklah Bu, Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Widi dan saya ada di sini di depan Bapak Ibu untuk memberikan informasi berkenaan dengan apa yang nanti Bapak Ibu akan lihat selama berkeliling kota Bandung bersama kami bersama Bandros ya. Dan saya ada di sini untuk memberikan informasi ya berkenaan dengan hal-hal yang nanti akan kita lihat bersama ya. Nah, saya didampingi Kang Ali nih di depan ya, yang menjadi sering dikaitkan dengan keberadaan dari bangunan penjaranya. Cuma tentu saja saat ini tidak ada lagi bangunan penjara Bancai di sini ya. Nah, tentu saja karena ya sudah berubah ya, yang awalnya di sini pernah berdiri penjara Bancai, kemudian karena penjara ini sudah dibongkar dan kemudian menjadi kawasan pusat pertokoan. Namun tentu saja dari bekas penjara Bancainya masih menyisakan yaitu satu ruangan ya yang pernah digunakan oleh Bapak Soekarno dulu Bu, di tahun 1929-an ya. Letaknya di dalam tadi di sana ya, agak tersembunyi ya. Dan selain ruangan bekas Bapak Soekarno yang masih kita bisa lihat yang ada di tepi jalan, nah ini Bu, nanti di depan sana, sebelah kanan itu adalah bagian dari tembok ataupun benteng ya dari si penjara Bancainya nih Bu, Pak ya, yang ada di sudut timur laut nih ya. Betul ya, yang mana dulu bagian atasnya itu berfungsi sebagai menara pengawas. Jadi di atas benteng sisi menara pengawasnya Bu ya, karena tentu saja dari ketinggian mereka bisa leluasa mengawasi aktivitas dari para tahanan, para napi ya, kalau bilang napi ya, yang memang sedang direhabilitasi di penjara Bancai. Ada Masjid Al-Intizaz di sebelah kanan kita yang bergaya Chinese, dan memang masjid ya memang Bu ya. Jadi ini masjid yang bergaya Chinese yang didirikan oleh seorang mu'alaf keturunan Tionghoa atau Cina ya. Ada kaitannya sebetulnya bahwa banyak mereka orang-orang Tionghoa ya yang saat ini tinggal di Bandung ya, yang memeluk agama Islam ya. Tentu saja bahwa sejak zaman bahula sudah ada orang-orang Tionghoa yang memeluk agama Islam ya, tapi pada umumnya mereka sebetulnya memeluk agama Konghucu, agama nenek moyang mereka ya. Dan mereka ingin memberikan kesan khusus ya, bahwa itu bukan masjid biasa ya, masjid yang memang menjadi tempat mereka para mu'alaf keturunan Tionghoa atau orang-orang Tionghoa yang ingin memeluk agama Islam, bahkan ya bisa belajar di sana bukan ya. Oke, tadi itu dari masjid ya yang ada namanya Al-Intizaz ya. Dan tadi bangunan penjara Bancainya sendiri itu dibongkar oleh pemerintah Kota Bandung karena waktu itu ya penjara Bancai ini dianggap sudah sudah usang ya dari bangunannya yang memang berdasarkan sudah cukup tua ya, sudah cukup lama ada di sana, dimana penjara Bancai ini sudah berdiri di kawasan tadi itu sejak tahun 1870-an ya, karena keberadaannya yang juga dianggap sudah tidak sesuai, tidak tepat lagi
ya, sehingga harus dipindah. Di mana pemerintah Kota Bandung mendirikan sebuah bangunan penjara baru yang ada di Jalan Soekarno-Hatta sana, dekat kawasan Komplek Mekarwangi, ya. Nama Banjir sendiri masih digunakan untuk nama penjara yang ada di sana tadi, ya, di kawasan, ya, Jalan Soekarno-Hatta. Oke Bapak Ibu, kita saat ini ada di Jalan Braga, namanya Jalan Braga, yang konon katanya berasal dari kata ngabaraga, ya, artinya tempat untuk mengumbar raga, tempat untuk ngabalaga, tempat untuk ngagaya, ya, dimana sebetulnya bahwa Braga ini dulu dikenal sebagai kawasan pusat perbelanjaan, tapi bagi mereka, orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa ataupun Belanda khususnya yang tinggal di Bandung, di mana pada umumnya bangunan-bangunan yang ada di sini merupakan toko-toko, ya, yang menjual berbagai produk bagi mereka orang-orang kulit putih yang tinggal di Bandung, khususnya ya orang Belanda tentu saja, ya. Ada memang seperti halnya restoran dari zaman Belanda yang masih bisa bertahan sampai saat ini, yang namanya Braga Permai, ya, dulu namanya Maison Permai, ya. Itu merupakan restoran yang boleh dikatakan sering dikunjungi oleh mereka kalangan-kalangan tertentu. Dulu itu adalah sebuah restoran Perancis yang terkenal di zamannya. Jadi pada umumnya mereka yang datang ke sana selain bisa berbahasa Perancis dan juga mereka adalah para intelektual, ya. Sehingga berarti bahwa Jalan Braga adalah jalan intelek, ya. Yang namanya keretek, ya, atau angkutan umum seperti bemo, Honda, ataupun juga becak nggak boleh lewat situ, ya. Dimana Braga sendiri ini pernah menjadi predikat sebagai salah satu kawasan pusat perbelanjaan yang paling termasyur, yang paling terkenal di Hindia Belanda. Ya, tadi saya sebutkan bahwa kawasan Braga ini adalah kawasan bukan hanya tempat belanja, tapi tempat nongkrong, mancing, cuci mata, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sehingga mereka datang ke sana selalu dalam keadaan necis tertentu, selalu mengenakan baju-baju mahal, branded, bermerek, ya, dan banyak diimpor dari Paris, Prancis, ya. Memang tidak mengherankan bahwa dulu, ya, dari kawasan Braga inilah muncul istilah yang menyebutkan Bandung ini sebagai Parisnya Jawa atau Bandung Paris Panjava. Dan sampai saat ini Bandung masih menjadi barometer modernnya Indonesia, ya, ya, karena ya mungkin dari awalnya dulu. Sebelah kiri di dalam sana itu tadi ada sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Nama Indonesia Menggugat itu sebetulnya diambil dari judul pembelaan Bapak Soekarno, ya, ataupun playboy, ya, Bapak Soekarno ketika Bapak Soekarno diadili di tempat tadi, di mana bangunan yang ada di sana yang namanya Gedung Indonesia Menggugat sendiri dulunya adalah sebuah gedung pengadilan di zaman kolonial namanya Landrat. Disitulah Bapak Soekarno setelah kurang lebih 8 bulan menghabiskan waktunya di penjara Banjir sana baru diajukan ke meja hijau. Dalam sidang pengadilannya, ya, Bapak Soekarno berkenan untuk membacakan pembelaannya yang ditulis selama berada di Banjir sana yang judulnya Indonesia Menggugat, ya. Oke Bapak Ibu, sebelah kanan kita ini adalah kawasan Balai Kota Bandung. Di kawasan Balai Kota ini ada sebuah gedung yang menjadi gedung kantor Wali Kota Bandung saat ini, di mana orang sering menyebut gedung ini gedung Papak. Jadi bangunannya ada di tengah-tengah, ya, diapit oleh dua bangunan manjang yang ada di sebelah barat dan di sebelah timur. Ya, nama Papak ini berkaitan dengan bentuk atapnya, ya, yang tidak biasa, ya, katakanlah seperti itu. Ya, tidak seperti bentuk atap dari bangunan Belanda pada umumnya yang biasanya tinggi-tinggi, ya. Tapi yang namanya gedung Papak ini atapnya rendah, di mana disebut dengan Papak yang konon katanya berasal dari kata depak, ya, dalam bahasa Sunda. Atau dulu memang pernah berdiri juga sebuah bangunan yang menjadi tempat untuk mengemas kopi, ya, tempat untuk menimbun dan menyimpan kopi, yang namanya kopi Pak Heis. Ya, jadi Papak ini konon katanya juga berasal dari kata Pak Heis, ya, tempat untuk mengepak ataupun mengemas kopi. Dan taman yang ada di Balai Kota sana itu bukan taman pertama yang ada di Kota Bandung, itu namanya Taman Pinter, tapi sering juga disebut dengan kebun raja oleh masyarakat Bandung. Di sebelah kanan kita tadi ada sebuah kawasan yang selalu dijaga oleh bapak tentara, ya, di mana mereka
bapak-bapak tentara yang menjaga di sana itu menjaga bukan sebuah instansi militer ya, bukan juga kantor militer Bapak Ibu. Namun yang mereka jaga itu adalah rumah tinggal ya, rumah tinggal dari seorang petinggi militer. Dalam hal ini adalah Panglima dari Kodam 3 Siliwangi. Jadi itu merupakan rumah tinggal dari Pangdam 3 Siliwangi. Sebetulnya itu rumah dinas ya, yang menjadi fasilitas rumah tinggal selama menjabat sebagai Pangdam ya. Oke Bapak Ibu, kita ada di Jalan RE Matadinata nih namanya ya, atau lengkapnya Laksamana Laut ya, Raden Edi Matadinata. Dulu jalan ini sebetulnya bernama Riau Strat atau Jalan Riau kalau dalam bahasa Indonesia, di mana tentu saja sampai saat ini pun jalan ini masih sering disebut Jalan Riau Bapak ya, masih ya dikenal dengan sebutan Jalan Riau, bahkan populer dengan sebutan seperti itu ya, tidak Jalan Matadinata ya, dimana tentu saja bahwa nama Riau ini lebih duluan populer dibandingkan dengan RE Matadinatanya sendiri, sehingga ya karena mudah untuk diingat dan diucapkan ya, dan nama ini sudah begitu melekat kuat dalam benak mereka warga masyarakat Kota Bandung, sehingga seolah-olah mereka enggan untuk berpaling ke nama yang lain ya, apalagi nama yang relatif sulit untuk mereka ingat dan ucapkan ya, yang mungkin agak terasa asing ya, nah seperti itu macam-macam ya. Dan tentu saja bahwa Jalan Riau tadi sering diidentikan juga dengan keberadaan dari factory outletnya Bandung Pak ya. Memang tidak semua factory outlet yang ada di Bandung itu ada di Jalan Riau. Namun karena cukup banyak factory outlet yang ada di sana, sehingga orang beranggapan bahwa Jalan Riau adalah pusat dari factory outlet Bandung. Dago sendiri tadi ya dikenal sejak zaman Belanda dulu. Dan Dago ini adalah kawasan pemukiman ya. Jadi sepanjang Jalan Dago itu rumah yang terkait dengan urusan komersil, bisnis dan lain sebagainya itu Pak ya. Jadi memang Belanda mendesain, merancang kawasan Dago dan sekitaran ya, ada apa namanya kalau Kota Bandung sebelah utara ya, dari pusat kota ini sebagai kawasan pemukiman, bukan kawasan bisnis ya. Nah, Dago sendiri pernah dikenal sebagai salah satu kawasan pemukiman paling bergengsi yang ada di Kota Bandung selain Jalan Cipaganti ya. Iya Bu ya, ini ada gedung yang dianggap termegah, terindah bukan hanya di Kota Bandung tapi se-Hindia Belanda, di mana gedung ini sering disebut dengan gedung sate. Disebut dengan gedung sate, sebetulnya tidak ada kaitannya dengan yang namanya sate, ya. Nah, nama ini berkaitan dengan benda yang ada di atas menara dari bangunan utama, yang mana di sana mungkin kita bisa melihat juga ada benda yang terlihat sepintas lalu seperti bentuk tusuk sate atau bentuk sate, sehingga orang pun kemudian karena mengira itu mungkin tusuk sate atau bentuk sate dan menyebut tempat tadi gedung sate atau gedung tadi gedung sate, yang mana sebelumnya dulu sebetulnya dikenal dengan sebutan government retrieval atau KB, kalau orang dulu sering menyebut gedung tadi ya, KB. Mungkin karena sulit untuk mengucapkan kata KB karena mereka pun kemudian sering melihat benda yang sepintas lalu terlihat seperti gedung sate, sehingga pun kemudian mereka menyebutnya gedung sate ya. Di sebelah kiri ini ada gedung Museum Geologi ya. Ini satu-satunya museum geologi yang ada di Indonesia, Bapak ya. Jadi tidak ada lagi ya museum geologi selain yang ada di Bandung ini, tempat lainnya ya di Indonesia. Dan itu pun bukan hanya satu-satunya museum geologi yang ada di Indonesia ya, tapi ini ketika mungkin Bapak Ibu atau ini ya adik-adik, anak-anak ya yang masih sekolah nih ya, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malas ya untuk berkunjung baik ke museum-museum atau tempat-tempat yang akan bisa menambah wawasan pengetahuan kita ya. Nggak ada ruginya ya, bahkan untuk masuk museum itu tiket masuknya murah, termasuk murah, nggak sampai 10.000 dulu. Ini menjadi tempat
mereka para pekerja yang bekerjanya di gedung government building atau yang ya mungkin dikenal luas dengan sebutan gedung sate ini bekerja ya, jadi mereka bekerjanya dekat situ, mereka tinggalnya di sini ya. Jadi rumah-rumah yang ada di sini pada umumnya adalah rumah tinggal mereka. Nah di sebelah kiri itu ada ada pasar barang-barang bekas, pasar loak ya, di mana orang sering menyebutnya Sogo. Sogo ini tidak ada kaitannya dengan shopping mall yang namanya Sogo. Sogo ini plesetan aja ya, dari kata shopping dari Cimogo ya, seperti itu ya. Dan kalau di sebelah kanan itu ada SMA Negeri 20 yang pernah terkenal ya, pernah beken, pernah populer beberapa tahun lalu. Namun bukan dari prestasi akademiknya Pak ya, hanya dari sebuah film terkenal karena sebuah film yang menjadi filmnya mereka para milenial yang judulnya Dilan. Karena film Dilan tadilah ya di SMA Negeri 20 menjadi terkenal. Dimana tentu saja bahwa karena filmnya pun dianggap sukses besar ya. Nah, di mana kemudian ada rencana juga untuk mendirikan sebuah taman di Bandung ini yang namanya nantinya akan diberi nama Taman Dilan. Di dalam Belanda yang namanya Rumah Hermes Bapak ya. Di mana cerita yang ada di latar belakang keberadaan si rumah tua tadi pun yang memang sering ya mungkin kita dengar dan katakanlah diceritakan mengenai hantu ya yang mendiami si rumah tua tadi, atau yang katakanlah juga dulu orang mungkin ketika melintasi kawasan tadi sering membawi seolah-olah ada orang yang sedang memasak kentang ataupun apapun itu adalah cerita yang sebetulnya direkayasa ya, cerita fiktif yang dihembuskan hanya untuk menutupi keberadaan si rumah tua tadi, yang mana si rumah tua tadi yang namanya Rumah Hermes ini sering menjadi tempat ngumpulnya, tempat bertemunya semacam komunitas ya yang memang eksklusif, tertutup dan rahasia yang namanya Freemason ya. Jadi ini tempat ngumpulnya mereka para Freemason yang juga sering diidentikan dengan Illuminati ya. Bahkan ada sebuah gereja di sebelah utaranya yang namanya St. Albanus yang tidak memiliki ya simbol salib ya, yang biasanya ini menjadi apa ya, ciri dari sebuah gereja ya, apalagi gereja Katolik ya, bebas ya, pada umumnya ya, yang dimilikinya adalah simbol bintang Daud ya. Nah di belakang sebelah kanan itu ada taman rekreasi maupun edukasi namanya Taman Lalu Lintas Bandung ya, atau Bandung Street Park, atau sebelumnya dikenal luas dengan sebutan Taman Lalu Lintas Adik Irma Suryani Nasution, di mana di Jawa Belanda sendiri namanya Taman Insulinde, salah satu taman tertua yang ada di kota Bandung, taman yang dianggap taman pertama ya. Sebetulnya ada beberapa taman Bu yang dianggap taman pertama atau tertua yang ada di kota Bandung, katakan ya, dibangun dalam waktu yang hampir bersamaan ya, di tahun sekitar 1920-an, yaitu Taman Balai Kota, ada Taman Lalu Lintas, ada Taman Maluku di sana, dan Taman Ganesha atau Taman Iserman di depan kampus ITB ya. Di mana keempat taman tadi terhubung melalui saluran air yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk tentu saja mengairi taman-taman tadi agar tanaman-tanaman yang tumbuh di taman-taman tadi senantiasa hijau sepanjang waktu, terutama ya ketika musim kemarau ya. Menarik sebetulnya Bapak Ibu ya, bahwa konsep dari kota Bandung sendiri ini yang kota Bandung yang mengadopsi kota-kota di Eropa, khususnya di Belanda ya, di mana kita bisa melihat bahwa di tempat-tempat pemukiman ya itu banyak terdapat taman-taman ya. Tentu saja bahwa fungsi dari taman-taman yang ada di sana bukan hanya seperti untuk anak-anak ya, atau juga untuk mereka yang dewasa itu ada free wifi-nya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ya biasanya ada di sebuah taman nih, entah taman apa, coba ya, kalaupun kebetulan Bapak Ibu tidak memiliki kuota
itu bisa dikoneksikan dengan free wifi yang ada di sana ya. Di alun-alun ada free wifi-nya Bu ya, di shelter kita ya. Atau di Taman Balai Kota dan di Kota Bandung. Dan itulah yang merupakan titik sejarah awal berdirinya Kota Bandung. Itu dimulai dari titik 0 km yang ada di sana tadi, bukan dari alun-alun, bukan juga dari balai kota atau mungkin juga dari tempat lain ya. Dan ini ada kaitannya dengan jalan yang kita lalui saat ini yang di zaman Belanda dulu ini bernama The Grote Bosweg, bagian dari jalan yang kita kenal dengan sebutan Jalan Raya Anyer Panarukan, yang awalnya sebetulnya Jalan Raya Anyer Panarukan tadi akan dibangun menyusuri pantai utara Pulau Jawa, Bang ya, dari Anyer hingga ke Panarukan di Jawa Timur sana ya, berjarak kurang lebih sekitar 1000 km. Tapi oleh yang namanya Herman Willem Daendel ya, yaitu Gubernur Jenderal Belanda yang saat itu ya ikut juga memprakarsai dibangunnya jalan raya ini, kemudian diubah rutenya ya, yang awalnya yang harusnya ada bagian dari jalan atau ruas jalan tadi yang harus dibangun dari Batavia ya, dari Bogor ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Cianjur, Cianjur Cimahi, Cimahi Bandung, Bandung Sumedang, Sumedang Cirebon ya. Nah seperti itu Bu ya, dimana ketika jalan ini dibangun ya, dulu di titik 0 km yang ada di sana tadi berdiri ya, di situ ya Bapak Herman Willem Daendel. Di situ dia berkata dalam bahasa Belanda yang artinya kurang lebih seperti ini ya, usahakan katanya ya, ketika saya datang lagi kemari, di sini sudah harus berdiri sebuah kota. Jadi yang dia maksud dengan kota adalah Kota Bandung, yang saat itu Bandung yang sekarang masih berbentuk hutan, masih merupakan hutan dan masih terdiri dari rawa-rawa atau ranca-ranca, atau terdiri dari genangan-genangan air yang membentuk danau-danau kecil yang disebut dengan situ-situ. Dulu di Bandung banyak yang namanya situ dan ranca Bapak Ibu. Sekarang mah tinggal namanya saja ya. Dan tentu saja yang menarik bahwa Bandung saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung yang beribu kota di Karapia Dayakolot ya, dekat Sungai Citarum di sana Bu ya. Sehingga oleh Herman Willem Daendel pun kemudian kembali diinstruksikan kepada Bapak Wiranata Kusuma yang saat itu menjadi Bupati Kabupaten Bandung untuk segera mungkin memindahkan kedudukan dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung ya, yang ada di Dayakolot sana ke tepian Sungai Cikapundung yang sekarang namanya alun-alun Pak ya, dan letaknya tentu saja juga tidak jauh dari yang namanya Sumur Bandung. Jadi disebut dengan Sumur Bandung karena ada dua sumur yang dianggap keramat ya, dan satu masih ada Bu ya, saat ini letaknya ada di dalam gedung PLN. Namun yang satunya lagi sudah hilang, sudah tidak terbekas, di mana yang satunya lagi ini dulu berada di bawah gedung pusat perbelanjaan yang namanya Palaguna Nusantara ya, yang sekarang menjadi lahan parkir untuk di sebelah timur dari alun-alun di situ, cuma hilang ya di situ ya. Nah dulu di sini pernah ada pasar tradisional Bandung namanya Pasar Cinguriang Bu, di Jalan Patrian ini. Sekarang hanya tinggal menyisakan nama jalan ya, yang ada di bagian belakang sana yang namanya Jalan Cinguriang ya. Bahwa dulu Pasar Cinguriang merupakan pasar tradisional pertama yang ada di Kota Bandung ya. Cuma di pertengahan abad ke-19 ketika ada terjadi peristiwa kerusuhan Munada, si pasar tradisional Cinguriang ini terbakar ya, atau sengaja memang oleh yang namanya Munada dibakar ya, sebagai protes terhadap asisten presiden Bandung saat itu ya, di mana kemudian oleh pemerintah Kota Bandung si pasar tradisional tadi dipindahkan ke kawasan Jalan Kondor Iskandar Dinata yang saat ini namanya Pasar Baru ya.
Jadi pasar baru ini bukan pasar pertama yang ada di Kota Bandung. Baiklah, Bapak Ibu, sayang sekali ya, karena kita sudah tidak kembali berada di sini, maka tentu saja bahwa kebersamaan kita juga sudah berakhir ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan setidaknya ada manfaatnya. Mohon maaf, mungkin sekiranya ada kata-kata ataupun hal-hal yang dirasa kurang berkenan, atau mungkin informasinya yang terlalu simpel ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di sini. Besti, sekian dulu ya video saya kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Wait,